Halo, selamat siang. Saya Togas Tumorang. Perkenalkan di kesempatan siang hari ini untuk rekan-rekan semua, kita kembali bersama Togas Tumorang. Dan pada saat ini, sebelum saya bicara dengan para narasumber saya yang hebat-hebat, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube saya. Ini untuk lanjut mungkin lebih enak, lebih nyaman ya. Buka dulu ini ya. Buka masker ya? Udah sesuai prokes lah ya. Yang penting kita kan sudah sehat, sudah vaksin. Sudah vaksin juga. Sudah vaksin, jadi ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Tuhan. Iya. Tidak terjangkit hal-hal yang enggak. Nah, langsung aja pada saat ini kita semua akan membahas tentang permasalahan yang sedang hangat-hangatnya, terutama di kalangan mahasiswa. Nah, ini karena kenapa kita angkat mahasiswa, itu juga ada kaitannya terkait RUU PKS. Nah, kebetulan juga di saat ini sangat-sangat ironis, korbannya sudah berjatuhan banyak-banyak banget. Nah, coba oleh sebab itu kita mau angkat, dan hari ini ada dua narasumber, mereka adalah orang hebat, termasuk juga CTVS akademis yang luar biasa. Nah, kita malah seperti ini dengan adanya mereka bukannya apa-apa, tapi membuat support atau edukasi bahwa kalau namanya suatu hukum ya harus ditegakkan, tidak boleh ditutup, tidak boleh disembunyikan. Seperti pepatah bilang, langit boleh runtuh, tetapi keadilan harus tegak di muka bumi. Nah, oleh sebab itu, tanpa basa-basi lagi, yang akan kita perkenalkan, ini adalah rekan kita, yaitu Kiki Syah dari Udiknas. Iya kan? Pak Togar, terima kasih. Pak, Om atau Bang nih? Tulang boleh, tulang. Tulang Togar. Karena beliau bukan siapa-siapa, jadi kita mencair aja. Nah, sama si Kikinya ini. Nah, sementara rekan kita dari Udayana ya, yaitu Mbak Caca. Nah, sekarang coba kita buka pertanyaan atau ya sedikit wawasan dari narasumber kita yang pertama, Kiki ya. Ki. Ya. Nah, ini santai aja Ki. Kira-kira nih menurut kamu nih definisi terkait adanya pelecehan seksual itu dalam hal pelaporan dulu, pelaporan. Nah, itu kira-kira menurut Kiki sendiri unsur mana nih yang pas untuk pasal yang akan diterapkan, supaya juga di sini perlu hati-hati, jangan sampai kita melaporkan sesuatu karena di dalam unsur pasal itu ada barang bukti, alat bukti dan seterusnya, sehingga si korban ini enggak malah terjebak. Artinya laporannya ngambang tanpa ada kepastian. Nah, itu coba Gi. Iya, definisi dulu ya sebenarnya. Definisi pelecehan seksual itu sebenarnya adanya unsur ketidakmauan atau paksaan. Itu kan yang harus kita underline bersama-sama sebenarnya. Jadi ada yang menjadi cukup menarik di sini adalah saat adanya suatu penolakan atau pemaksaan, penolakan dari korban dan pemaksaan dari pelaku. Kalau sudah ada kata paksa berarti ya itu sudah berarti adanya unsur ketidakmauan itu sendiri. Terjadinya ada misalnya tindak statement verbal. Kemudian ada pencabulan, kemudian hingga di titik pemerkosaan gitu. Nah, jadi yang saya cukup tertarik untuk ulas sebenarnya itu adalah pasal 289 sendiri, Pak. Nah, terkait pembuktian sebenarnya ini kan agak menjadi cukup cukup sumir. Iya, betul. Sumir. Karena ini saksi pasti minim karena itu pasti dilakukan private. Di wilayah private. Iya, di wilayah private banget. Betul. Nah, sehingga yang pasti kita andalkan adalah sebenarnya adalah alat bukti terkait visum. Ya, itu visum itu. Dan sebenarnya untuk start untuk menuju sana sebenarnya adalah keberanian untuk korban statement. Korban untuk bisa statement harus bisa nanti mendapatkan keterangan ahli. Startupnya ya. Iya, startupnya. Gitu. Nah, ini menjadi hal yang
sangat-sangat kita underline gitu. Dari Kitab Undang Hukum Acara Pidana sendiri adalah ada 5 alat bukti kan terkait keterangan saksi. Oh, pasal 184-nya. 184. Ya. Tentang acara pidana nih. Jadi saudara Kiki menerangin sama masyarakat 184 ya. Iya, 184. Terkait unsur alat bukti dulu. Oke, lanjut. Ada yang keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, sehingga di sini ada yang bisa salah satu bukti kuat sebenarnya adalah visum gitu Pak. Nah, yang dimana itu masuk menurut saya itu masuk di poin keempat sebagai petunjuk. Jauh kan? Iya. Jauh. Iya. Karena urutan 1, 2, 3, 4 loh. Iya, nah, ini jauh sekali. Iya. Yang diutamakan kan 1 dan 2. Ya, keterangan saksi dan keterangan ahli. Betul, karena itu akan menjadikan status seseorang berubah dari terlapor atau teradu menjadi TSK. Iya. Nah, ini yang makanya menarik tadi. Saya tanya kan tentang definisi toh. Nah, definisi apa? Sepakat dulu wilayah private. Kedua, andalkan visum. Nah, andalkan visum ini kan ada 2 juga. Visum berupa verbal biasa atau visum adanya fisik. Fisik ini kan banyak dimensi. Apakah maaf ya, barang tumpulkah yang masuk ke alat-alat tertentunya si wanita atau si ininya. Nah, itu coba bisa diulas dah. Karena kalau tadi kita bicara pasal 184, itu jelas. Poinnya nomor 4. Jadi dari 1, 2, 3 itu susah mengakomodir. Nah, kadang-kadang juga masyarakat tidak boleh juga tekan-tekan petugas. Nah, ini penting juga nih bagi masyarakat. Bahwa kalau definisi tentang pelecehan seksual, kalau korban sudah merasa artinya jadi korban, di samping ada keberanian, dia juga harus mempunyai alat bukti. Dan nggak usah sungkan. Kalau saran saya sebagai praktisi, itu gunakan HP. Ya, betul. Itu HP poin paling penting. Biar posisinya nggak cuma di 4. Kalau di 4 itu kan hanya, aduh jauh banget. Mestinya naik ke atas. Kedua. Nah, ada saksi pelapor, ada ahli, dan ada petunjuk. Itu bisa naik status seseorang. Langsung aja divideokan, nggak usah takut, divideokan langsung itu jadi alat bukti, masuk itu orang. Itu pandangan saya. Nah, lanjut Sunda Kiki. Saya sepakat banget sama Pak Togar. Ya. Bahkan misal Pak untuk verbal Pak ya, untuk kita misalnya untuk wanita jalan aja. Misal kita sudah ini kali pertama misal lewat tempat itu, disiulin, catcalling dan sebagainya. Handphone aja masukin kan? Handphone aja. Record voice memo bisa merecord itu. Bukti kan? Nah, setuju ya. Itu lanjut. Kuat banget. Nah, kemudian Pak, untuk kalau misalnya kami bawa data Pak ya, dari yang diliput oleh Kumparan hingga 21 November 2021, Kemendikbudristek, ya kan sekarang udah Kemendikbudristek namanya kan, Kemendikbud di merger sama Kemendikbudristek. Kok pakai merger sih? Kayaknya merger itu kan usaha. Saudara Kiki ini mantap. Digabung-gabungin itu aturan jadi bisnis. Digabungin apa tadi? Merger ya. Merger itu kan bahasa ekonomi. Oh gitu. harus di sini saya hukum banget. Iya dong. Makanya saya kaget juga kata Menristek di merger. Merger itu kan salah satu bahasa di bidang ekonomi. Kita kan bahasa hukum. Oh iya. Jangan pakai istilah merger dong. Ya. Oke. Dijuntokan. Gitu. Dijunto banget. Ya. Terdapat 1011 kasus hingga 21 November 2021 gitu. Nah, sehingga di sini kita berharap banget Pak adanya keberanian dari korban untuk bisa speak up. Karena ini harus benar-benar kalau misalnya tidak speak up tidak akan ada suatu hal yang bisa diulas dan ini kasus-kasus yang muncul itu hanya kasus yang dilaporkan gitu loh. Nah, sejauh ini seperti itu ya. Nah, lantas tadi kan ada beberapa saya mungkin udah sebut ya bahwa ada kesulitan. Itu otomatis makanya tadi kita sarankan kalau bisa di-record atau direkam itu nggak usah takut. Nah, lantas bagaimana kira-kira menurut Kiki sendiri ini? Artinya bahwa kalau memang ada korban segala macam, apa ada selama ini lembaga atau swadaya masyarakat yang memang membantu korban-korban ini untuk melaporkan, terutama di pihak
kampus. Oke, kalau sebenarnya ada beberapa elemen Pak yang misalnya kita bahas dari elemen mahasiswa. Soal tadi Kiki kan udah bicara tentang KUHAP kan, jadi nggak perlu lagi saya tanya nih, karena tadi udah sebut 184-nya. Lalu tadi kita udah bicara kesulitan. Nah, kesulitan terkait masalah bukti kan, bukti, sudah jelas. Kiki hanya tadi mengandalkan visum. Kalau visum kan di dalam KUHAP itu nomor 4. Makanya tadi saya sarankan kalau perlu foto, di record segala macam. Kalau perlu orangnya juga dikelihatanin. Itu kan untuk tambah. Nah, sekarang kira-kira untuk para korban tadi itu, kira-kira bagaimana nih Ki? Saran kamu supaya dia berani melapor, apa ada lembaga kah? Ada konseling kah? Ada apa kira-kira? Sebenarnya ya itu Pak. Yang atau tadi suruh datang ke Pak Togar aja. Nah, itu paling konkret. Coba kamu ngomong jadi kalau korban pelecehan seksual, terutama wanita datang ke Pak Togar. Memang cocok ya, selip-selip gitu ya. Oke, lanjut Ki. Gimana kira-kira? Pak Togar ya. Lanjut. Tapi iya Pak. Jadi ada di beberapa elemen gitu, misalnya dari elemen mahasiswa Pak ya. Elemen mahasiswa sendiri misalnya BEM misalnya. BEM itu elemen mahasiswa sebagai memang fungsinya adalah untuk sebagai eksekutor gitu kan. Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai eksekutor. Untuk... Ini beliau presiden ya, presiden mahasiswa, maka dia bilang BEM. Jadi orang-orang BEM yang produksi sekarang ya, dengerin omongannya. BEM harus aktif. Lanjut. BEM itu bukan badan eksklusivitas ya, badan eksekutif ya. Jadi dikawal tuh. Lanjut. Jadi sebenarnya BEM baik itu sebenarnya dari unsur kajian, terutama juga BEM itu biasanya ada satu divisi kajian Pak yang mengkaji misalnya yang lagi hangat lah RUU PKS. Nah di RUU PKS ini sebenarnya adalah kan kalau misalnya dari segi hukum adalah lex spesialis Pak ya, lex spesialis lex generali, di mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Gitu. Nah dalam RUU PKS ini sendiri adalah terdapat ada upaya-upaya rehabilitasi korban, Pak. Karena di sini mengingat penting sekali adanya pertanggungjawaban atas psikis korban yang terserang, jiwa korban yang cacat, gitu Pak jadinya Pak. Trauma ya. Trauma berat. Bahkan ada yang bunuh diri. Itu kasus terakhir di samping liang ayahnya. Nah. Ada beberapa misalnya dari elemen mahasiswa itu. Kemudian ada organisasi mahasiswa juga, ada Seruni, ya misalnya, Serikat Perempuan Indonesia gitu. Nah, dan masih banyak lah elemen-elemen organisasi mahasiswa yang menaungi hal ini. Kemudian kalau dari lembaga sendiri adalah P2TP2A Pak. Oh ya, ada. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu di Denpasar. Kalau misalnya teman-teman yang di Denpasar, di sini saya ada searching out di sini di Gatsu ada Jalan di Gatot Subroto, kemudian ada dinas sosial itu di Coagong Tresna di Renon. Nah sehingga tapi yang menjadi PR sebenarnya adalah Pak, bagaimana kita itu benar-benar mengawal untuk kasus-kasus ini hingga tuntas atau bahkan tidak dikaburkan. Nah kita ini siapa aja? Kita ini sebenarnya adalah maksudnya satu, korban juga harus misalnya terkait misalnya kayak gitu. Sudah pelaporan tapi jangan tarik laporan. Itu jangan tarik laporan, harus sampai tuntas gitu. Betul. Nah, kemudian rekan-rekan misalnya yang ada di situ bantu kawal. Ya, sekarang sosial media Pak, ya kita sama-sama paham lah. Saya luar biasa ini gunakan untuk mengundang atensi bahwa ada ketidakbenaran yang terjadi. Saat kita diam melihat suatu ketidakbenaran, itu kejahatan sebenarnya kan Pak. Malah itu bisa dihukum. Karena kita tahu ada pidana, ada perbuatan kejahatan, malah kita tidak melapor atau mendukung, itu 4 kali lipat kepada kita. Jadi wajib hukumnya apabila kita melihat, itu wajib kita malah melaporkan. Malah kita support orang yang korban tadi itu, supaya apa yang dialami itu bisa betul-betul punishment, artinya punishmentnya sampai di pengadilan. Harus ada putusan tetap, yaitu inkrah. Lalu apa lagi yang perlu diningi? Memang kalau terkait lembaga yang menaungi itu kurang lebih ya salah satu contoh. Yang paling penting adalah untuk rekan-rekan jangan takut speak up. Ada banyak layanan, ada banyak lembaga kok sebenarnya yang ada di kita, dan asalkan teman mau lapor, mau speak up dan mau kawal, itu aja gitu. Jadi dan jangan lupa ke Togar kalau perlu. Jangan lupa sang panglima hukum ya kan. Panglima hukum banget. Cocok. Lalu apa lagi kira-kira? Itu aja ya. Nah, jadi kita sudah dengar ulasannya rekan kita Kiki
Satu dia adalah presidennya mahasiswa dulu kan ya. Di Udiknas. Lantas dia juga tadi paparkan ada beberapa risetnya dia. Dan yang ketiga tadi menarik, KUHAP diangkat ya. 184-nya tadi. Makanya tadi saya bilang coba tolong dibantu dengan recording atau video. Bahkan tadi ada beberapa tempat organisasi ya yang bisa membantu korban-korban ini. Nah, tetapi betul sih, intinya si korban ini harus melawan. Tapi kalau si korbannya juga tertekan psikis dengan alasan malu, ya tidak akan pernah terungkap kejahatan itu. Jadi sebenarnya kejahatan itu ada di diri kita. Nah, sebelum kita terjadi hal-hal yang tidak, maka kita sendiri yang harus memprotek. Baik itu dengan tutur kata, tingkah laku, pemilihan untuk bersosialita, plus juga cara kita berpakaian, cara kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Yang paling penting sih, sedikit Pak, yang paling penting sebenarnya adalah edukasi. Bahwasanya memang ada hal-hal terkait manner attitude kita yang sebenarnya harus dimatangkan. Mau ya ada hak kebebasan orang dan lain sebagainya, itu kita harus tetap hargai gitu, jangan main pelecehan dan segala macam. Itu dari start dari sana dah. Itu untuk edukasi, sehingga untuk generasi selanjutnya kita dan tidak lupa juga agama ya. Otomatis agama kayaknya ya. Tidak ada agama yang mengajarkan. Betul. Jadi harus perkuat segi agama dan di rumah tangga itu harus ada warming. Artinya kehangatan. Baik bapak, ibu dengan anak-anak, terutama yang wanita. Iya, benar. Nah, itu sih yang bisa kita ulas dari rekan kita, Saudara Kiki, mantan presiden mahasiswanya Udiknas. Keren. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ini ke sesi kedua dengan rekan kita, Mbak Caca. Mbak Caca, terima kasih ya. Nah, Mbak Caca ini dari Udayana. Dari Udayana. Nah, kira-kira latar belakang Mbak Caca apa nih? Saya tahun 2021 sebagai Menteri Adkisma dan Bidang Kampus BMPM Udayana. Apa tuh BPM? BEM Univnya, BEM tingkat Univ. Jadi saya bidangnya emang menaungi terkait isu-isu di kampus, mengawal isu di kampus, salah satunya di kekerasan seksual juga. Jadi di tahun 2021 saya sebagai menteri, di tahun 2020-nya saya sebagai staf. Kamu sarjana hukum? Saya semester 6. Baru semester 6? Baru semester 6. Oke, menarik ya, karena apa? Di samping aktivitas kamu ke hukum, lalu juga kamu giat di akademisnya, lantas ketiga kebetulan kan perempuan. Gender, ya. Gender, jadi membela hak-hak gender. Nah, kira-kira nih, data yang kamu punya itu tentang korban pelecehan yang selain tadi rekan kita Kiki bicara, itu ada data-data dari mana lagi kira-kira? Ada, sebenarnya saya akan menjawab tentang 2 tahun perjalanan saya sebagai BEM ya Pak. Di tahun 2020 sebenarnya ada 29 dugaan kasus seksual, dan itu di Udayana. Wih, gila Udayana. Dan itu kita dapat dari hasil penyebaran kuesioner. Kenapa sih kok bisa di Udayana sampai tinggi gitu pelecehan seksual? Apa cantik-cantik ceweknya? Nah, ini perlu juga ini Mbak. Kenapa? Hah? Mungkin karena memang belum teredukasi Pak adanya tentang seksual itu sendiri. Dan itu kira-kira merata nggak di semua fakultas atau hanya kalau yang cantik-cantik rata-rata kan fakultas ekonomi atau sastra. Kalau hukum kira-kira ada juga? Ada. Tapi menariknya Pak, dari hasil kuesioner itu nggak cuma perempuan aja. Laki-laki juga? Ada laki-lakinya juga. Jadi sebenarnya kita kan nyebaran kuesioner kan ke 13 fakultas, ke seluruh fakultas. Dan memang didapatkan tuh sekitar 100-an. Nah, tapi kan memang kalau hasil dari kuesioner kan harus diolah dulu. Nah, akhirnya kita menemukan ada 29 dugaan kasus itu. Jadi masih baru dugaan karena kita juga belum cross check langsung. Jadi kita menyebutnya dugaan kasus ada 29. Karena kasus berdasarkannya riset kan. Riset kuesioner. Kuesioner. Jadi tidak secara hukum juga belum dibuktikan. Ya salah satunya belum ada laporan atau apa ya. Tapi 29 kan lumayan. Lantas pada akhirnya itu yang membuat kami dari tahun 2020 mendesak pihak kampus untuk segera membuat peraturan. Nah, akhirnya di tahun 2021 saya ketika menjadi menteri juga membuat kuesioner lagi, tapi memang mungkin belum merata dan nggak ada yang ngisi. Cuma ada laporan yang masuk yang kemarin sempat viral viral itu yang dari peternakan. Jadi dari oknum ya.
Oknum dosen ya kalau nggak salah. Dari sesama mahasiswa. Oh, sesama mahasiswa, tapi ada yang oknum dosen juga itu. Kalau yang di tahun 2021 enggak, belum ada. itu oknum yang dosen dia bilang. Itu di tahun 2020. Oh, pasca kamu, sebelum kamu ya? Waktu saya jadi staf. Oh, biasa staf. Iya. Pada saat kamu jadi menterinya, 2021 ada satu, tapi mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa sama mahasiswa apa bisa? Bisa. Melecehkan? Bisa, Pak. Semua sivitas akademik. Kalau dia bilang suka sama suka gimana? Tapi kan tentang kasus seksual nih ya Pak, itu kan lebih ke konsen. Gimana? Jadi kesepakatan apakah dia kesepakatan kan? Maksudnya apakah ya? Kalau kesepakatan kan berarti nggak boleh. Apakah dia menolak atau tidak? Itu yang tadi makanya definisi yang tadi, yang tentang abuse tadi, kekerasan dan seterusnya, itu kan susah dibuktikan. Nah, itu gimana kira-kira? Karena ini mahasiswa dengan mahasiswa, kecuali yang dewasa. Nah, mungkin tipu dayanya ada. Tapi kalau bujuk rayunya ada. Tapi kalau mahasiswa kadang-kadang kan susah kita mendefinisikan bahwa ada pelecehan. Tapi pergaulan namanya satu kelompok bergaul, sering nginep misalnya karena alasannya mau belajar bersama. Nah, itu kan memang ada kesepakatan. Ini gimana? Iya, makanya tadi kan dia kan susah. Tapi itu bisa terjadi juga sih Pak. Sekarang juga banyak banget sih kasus. Kenapa tidak ada laporan? Laporan ke polisi. Ke polisi. Iya. Nah, itu karena memang jadi kalau tadi kan saya bilang tadi, mohon maaf ya kalau kita bicara hukum berarti harus ada satu alat bukti di mata hukum yang sah diatur undang-undang. Tapi kalau hanya di dalam intern kampus itu tadi riset namanya. Tidak bisa kita outside. Kecuali ada yang hal tertentu. Karena apa? Begitu kita melaporkan sesuatu tanpa ada bukti formal dan formil yang diatur undang-undang, itu akan berbalik ke kita, menjadi pencemaran nama baik. Itu kan resiko juga. Nah, fungsi kalian gimana tuh tentang itu edukasinya? Jadi ini kalau sebenarnya dari BEM sendiri ya, dari tahun ke tahun pasti pertama kita ada edukasi juga, bentuknya kampanye kreatif, entah kita buat infografis dan sebagainya. Karena sebenarnya Pak, banyak banget nih teman-teman mahasiswa yang dia sendiri nggak sadar kalau dia mendapat pelecehan seksual. Jadi masih banyak yang nggak tahu tentang apa aja sih bentuk pelecehan seksual. Karena apa? Itu makanya tadi bilang. Karena definisi untuk melapor berarti kan harus ada formal. Formal dalam bentuk pelaporan kan alat bukti dan seterusnya. Minimal didampingi sama pengacara. Nah, sementara kalian kan masih mahasiswa. Kamu aja baru semester 6. Bagaimana kamu menyatakan bahwa ini adalah masalah hukum? Coba gimana? Iya, gimana? Ya benar ya? Caca, karena Caca ini. Sebenarnya kalau saya emang ada kasus yang masuk nih di Udayana, biasanya kan emang mereka kan kalau yang korbannya dari mahasiswa, mereka lebih dekat dengan lembaga mahasiswa Pak. Jadi mereka melapor ke kita. Nah, biasanya emang kita tanya mau nggak dibawa ini, pasti kita bakal bantu dibawa ke ranah hukum misalnya atau dibawa ke pengadilan. Bukan, tadi saya menariknya begini, sorry Mbak Caca. Artinya supaya si korban ini jangan dua kali kena masalah. Udah ketiban udah jatuh, ketiban tangga. Kamu nggak ada coba misalnya ya kerjasama sama kayak saya misalnya praktisi hukum ada. Ke siapa selama ini? Jadi kalau selama ini kita kerjasama sama LBH. Ya, kita kan juga ada PBH Panglima Hukum. Karena kenapa? Kenapa saya berhenti ngomong gitu? Karena saya concern. Saya juga punya anak perempuan. Saya punya anak gadis. Saya nggak mau anak gadis saya suatu saat dilakukan seperti itu sama orang lain. Pasti saya akan marah. Nah, itu makanya tadi kalau memang dibutuhkan, itu bagus Mbak Caca kerjasama dengan PBH atau LBH. Dengan LBH dan juga sama lembaga psikolog. Karena kita memberikan konseling juga. Kalau boleh namain Cak, aku namain. Maksudnya memang ada fungsi dari mahasiswa sendiri, dan memang bukan sebagai pemutus ini kasus hukum atau tidak. Betul. Tapi adalah bagaimana menjembatani hingga pihak-pihak yang memiliki kapabilitas. Betul. Jadi kita yang mendampingi korban untuk ke LBH kita dampingi, ke sekolah kita dampingi seperti itu, ke kampus kita dampingi. Pengawalan isu seperti itu. Nah, itu yang kalian harus utamakan. Karena apa? Supaya tadi dikawal ini sampai akhir. Kalau perlu di efek jerah putus vonis. Kan itu lebih bagus. Nah, lantas dari band sendiri misalnya kan tadi ada orang melaporkan takut dan seterusnya. Nah, kira-kira apa upayanya itu? Selain si korban harus didorong ya. Tapi BEM sendiri apa? Kita cuma bisa bantu sampai emang ke pendampingan aja sih Pak, karena balik lagi kalau di lembaga mahasiswa kita perspektifnya korban ya, artinya bukan apa dari BEM sendiri misalnya, mohon maaf saya potong,
Itu lapor ke bukan. Artinya setiap semester ya. Setiap dari semester itu ada kelas-kelas tertentu, misalnya kalian membuat acara agenda untuk edukasi. Ada diskusi itu maksud saya. Ada supaya ada semacam awareness. Itu yang ada awareness sehingga si baik perempuan baik laki itu tergerak. Kalau memang terjadi hal-hal yang dianggap pelecehan tadi, itu ada? Ada, jadi kita berdiskusi mahasiswa. Kemarin sempat juga kita ngundang dari Komnas Perempuan, dari Dewan Etiknya di kampus, dari... itu berapa kali agendanya itu? Dari satu kali pengurusan itu bisa sampai 2 kali sih Pak. Bagus dong. Itu di luar dari kita buat seperti postingan infografis atau kampanye-kampanye kreatif yang menggerakkan adanya RUPKS, Permendikbud seperti itu. Nah, tadi disinggung RUPKS. RUPKS sendiri bagus gak menurut kamu nih? Itu sebagai angin segar sih Pak sebenarnya bagi mahasiswa, apalagi itu yang paling ditunggu-tunggu. Nah, yang di demo-demo itu mahasiswa Jakarta demo-demo itu kenapa tuh? Kalau itu menolak RUPKS itu apa? Mungkin saya ada sebagian mahasiswa di beberapa universitas tuh yang nggak setuju akan ada RUPKS yang menganggap bahwa mereka menginterpretasikan bahwa RUPKS itu melegalkan zina di Indonesia seperti itu. Padahal kan tidak kan? Padahal tidak. Iya. Justru jadi angin segar bagi korban-korban atau penyintas sebenarnya. Karena di situ saya lihat terutama di pasal 1-nya dia lebih spesifik mengatur. Mendefinisikannya lebih spesifik, lebih global. Jadi kalau kita bicara KUHP yang tadi dibicarakan rekan Kiki kan 284, 285 dan seterusnya itu kan susah tadi harus pembuktiannya. Tapi kalau sudah didefinisikan itu udah klop. Kita nggak butuhkan alat-alat yang lain. Tadi seperti Kiki bilang kan, ini kan sifatnya spesial. Berarti yang di bawahnya bisa diabaikan, bukan digugurkan dong. Nggak boleh. Kan kita bukan DPR, kita bukan eksekutif. Jangan. Kalau kayak gitu tadi protes. Apa itu podcastnya Pak Togar itu kok digugurkan? Nah itu kan kayak edukasi. Artinya disampingkan. Jadi kita utamakan yang spesialisnya ini ya. Jadi bagus ya menurut kalian ya. Karena di pasal itu saya lihat lebih spesifik, lebih mendominir sehingga si perempuan atau si korban tersebut baik laki baik perempuan tuh lebih aware, lebih tenang untuk menghadapi permasalahannya dan terus dikawal. Dan lebih berani untuk melaporkan sih Pak, karena udah ada dasar hukum yang ada. Betul, yang tadi diatur di RUPKS ya. Nah, itu yang hari ini yang bisa kita dapatkan, bincang-bincangnya keren banget, bagus banget. Cuman kadang-kadang hal-hal yang menarik ini ya kembali lagi waktu jua ya, yang membatasin ruangan kita. Apalagi dari pihak tim itu udah kasih tuh 1 menit, aduh, udah susah saya jadi bicaranya. Padahal karena hukum itu universal, hukum itu universal, hukum itu tidak bisa dikungkung, tidak bisa dipersempit, tidak bisa diintervensi karena dia sifatnya mandiri. Dia mandiri. Nah, oleh sebab itu bagi masyarakat apabila ada yang terkait korban pelecehan, jangan takut. Itu intinya ya. Nah, kita juga dari bantuan hukum kita ada untuk Kiki sama Cece, Caca itu bisa juga ke PBH Panglima Hukum. Silakan kita diskusikan, kita support lah untuk teman-teman muda kita jangan sampai jadi korban pelecehan. Karena jangan kita biarkan yang namanya kanibal seks di luar sana. Saya Togar Situmorang. Saya Kiki. Saya Caca. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya, like ya. Like, comment, subscribe. See you. Thank you ya. Thank you. Thank you.